Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat Hari Paskah. Hari ini kita boleh merayakan Paskah. Meskipun sekali lagi kita tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan kepada kanan kiri kita, katakan keluargamu, selamat Paskah, di mana kita boleh menerima kemenangan karena Kristus sudah bangkit bagi kita semuanya. Dia telah mengalahkan maut. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semuanya dan Tuhan boleh menjadikan kita lebih dari pemenang. Olehnya tetap kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, jangan susah, jangan gelisah, jangan banyak pikiran, tetapi terus pastikan hari ini kita boleh merayakan Paskah. Kita punya Allah yang tidak mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut. Itu adalah menjadi jaminan bagi kita untuk terus bersuka cita dalam Tuhan. Meskipun situasi yang ada di kota, di bangsa ini, bahkan di banyak negara, saudaraku, karena wabah COVID-19, tetapi orang yang bersuka di dalam Tuhan akan menerima berkat Tuhan. Olehnya ada paling tidak 3 hal Bapak Ibu Saudaraku, ya bagaimana kita boleh merayakan Paskah hari ini. Saudaraku, pertama, biarlah terus ada pujian penyembahan dalam kehidupan kita, dalam keluargamu, dalam keluargaku. Saudaraku, mari kita terus bersuka cita menyembah memuji Tuhan. Ada sakit mungkin, ada susah, ada pikiran saudaraku, tetapi kita boleh senantiasa yang pertama puji dan sembah Tuhan. Yang kedua saudaraku, mari kita terus perkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari dengan suara yang keras Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya saudaraku dengan kesatian kita. Tuhan punya rencana saudaraku. Mungkin di antara kita banyak yang jarang ketemu, orang tua kurang ketemu dengan anak-anak kadang-kadang tidak bertemu orang tua, ya suami istri tidak ada komunikasi. Tetapi dengan wabah COVID-19 ini menyatukan keluarga kita, sehingga Visi Solidio menjadi keluarga Allah yang bersatu, diberkati dan menjadi berkat. Itu boleh ada. Kita banyak berdoa bersama istri dan anak kita. Haleluya, amin. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi masih dalam tema yang sama. Saudaraku, Paskah kita kali ini, it is finished. Tuhan sudah menyelesaikannya. Kita telah mendengarkan khotbah Jumat Agung kemarin, saudaraku, bagaimana it is finished berbicara tentang Yesus menyelesaikan tugas Bapanya di surga, dan Dia sudah mengatakan semua sudah selesai. Saudaraku, itu dibuktikan dengan satu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yesus memang mati saudaraku di kayu salib saudaraku. Dia dikuburkan, dia ada dalam kuburan. Mungkin iblis bersorak kepandangan, mungkin musuh-musuhnya berkata, bukankah dia Mesias? Tidakkah dia bisa membangkitkan dirinya? Padahal dia bisa membangkitkan orang mati, tetapi bagi dirinya dia tidak bisa membangkitkan. Saudaraku, itu adalah satu hal yang mungkin iblis pikirkan, yang mungkin musuh-musuhnya pikirkan. Tetapi saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia berjanji dan dia berkata, aku akan bangkit, aku hidup. Yesus berkata kepada Maria, kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, tetapi dia akan hidup dan beroleh hidup yang kekal. Saudara Islam, Tuhan, pembacaan kita pada saat ini Paskah, saudaraku, terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur itu
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia yang tidak ada di sini." Sekali lagi saya ulangi, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Yesus bangkit, saudaraku, berbicara bahwa Dia punya kuasa. Dia Allah yang hidup. Saudara dan saya harus bersyukur karena kita punya Allah yang hidup. Kita tidak sedang mendengarkan dongeng, saudaraku. Kita tidak sedang mendengarkan cerita, saudaraku. Tetapi ini adalah bukti, saudaraku. Alkitab yang mencatat, saksi-saksi yang mencatat, saudaraku. Bahkan musuh-musuhnya juga mencatat, saudaraku, bahwa 3 hari dia ada dalam kubur. Tetapi hari yang ketiga, ketika murid-murid akan menabur rempah-rempah, saudaraku, batu sudah terguling, batu sudah tidak ada, saudaraku. Bahkan, saudaraku, ketika mereka masuk, mereka hanya mendapati kain kafan Tuhan Yesus. Saudaraku, diceritakan di sini ada 2 orang yang ada dekat kubur di sana. Ketika murid-murid yang di sini banyak diceritakan adalah wanita-wanita yang melayani Yesus, saudaraku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mereka tidak menemukan. Mereka mungkin sedih. Mereka bertanya-tanya, di manakah mayat dari gurunya? Saudaraku kasih Tuhan, tetapi saudaraku, kedua malaikat ini berkata dalam ayat 5, mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudaraku, malaikat ini mengingatkan kepada murid-murid yang hadir di pekuburan, saudaraku. Dia katakan Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Saudaraku, bahkan ayat berikutnya dikatakan yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan ke semua saudara yang lain. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, saudaraku. Satu etapa yang berikutnya, saudaraku, ketika Dia mati di kayu salib, Dia berkata sudah selesai, saudaraku. Ketika Dia ada 3 hari, saudaraku, di dalam kubur, di dalam alam maut, Dia memproklamirkan dirinya kepada iblis, kepada orang-orang yang sudah mati zaman dulu, kepada orang-orang kudusnya juga, bahwa it is finished. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Kita bersyukur, Dia Allah yang luar biasa, saudaraku. Memang secara manusia mungkin pada waktu itu, saudaraku, kita jantungan deg-degan. Bagaimana nasibku? Bagaimana nasib keadaanku? Tetapi Yesus membuktikan Dia Allah yang luar biasa. Dia buktikan ketika Dia banyak menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan murid-murid perempuan, 11 muridnya, ada yang ke Emmaus, ada yang banyak, saudara, bahkan di pantai, dimanapun juga. Bahkan yang terakhir, ketika Dia akan naik ke surga, dibuktikan dengan banyak saksi menyaksikan
Yesus hidup dan bangkit. Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudaraku, berkat dari kebangkitan Yesus. Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita mau renungkan, Saudaraku. Yaitu yang pertama dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa dosa. Haleluya. Kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa dosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, Bapak Ibu bisa baca di sana. Saudara, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Kuasa maut telah dipatahkan. Saudaraku, secara kompletnya kita bisa membacanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-55 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maut telah dikalahkan. Setiap kita yang percaya, saudaraku, pada Yesus beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, berbicara berkat kebangkitan Tuhan Yesus pasca kita ini, saudaraku, kita berbicara tentang bahwa lewat kebangkitannya ada pengampunan dosa. Haleluya, amin. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku dengar, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kebangkitan Kristus membawa berkat bahwa kita menerima pengampunan dosa. Haleluya, amin. Saudaraku, yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku, lewat berkat kebangkitan Kristus ada persekutuan antara Allah dan manusia dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan. Yesus mati di kayu salib, saudaraku, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kolose 1 ayat 20 sampai 22 berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu karena dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sudah dengarkan, pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat berikutnya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya, saudaraku. Ketika kita didamaikan dengan Bapa di surga, maka Tuhan menempatkan kita supaya kita kudus, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saudaraku, biarlah kita hidup kudus, kita hidup tidak bercela, kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu semua karena kebangkitan Kristus yang senantiasa mendamaikan, memulihkan persekutuan kita dengan Bapa di surga. Yang keempat, Bapak Ibu saudaraku, berkat kebangkitan Kristus adalah kita beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ingat saudaraku tentang ayat emas yang luar biasa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita percaya bahwa di dalam Kristus, saudaraku, pada akhirnya
kita akan kembali, kita akan mati, saudaraku akan mati. Bagaimana caranya kita tidak tahu, saudaraku. Ada pahlawan-pahlawan iman, ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin terserang juga COVID-19 hari-hari ini, saudaraku. Tetapi mereka telah menyelesaikan pertandingan iman mereka. Kita tidak boleh menghakimi karena kutuk, karena apapun juga. Kita tahu Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita ke dalam kerajaannya. Saudaraku, kita yang masih ada, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita ingat apa yang dikatakan, saudaraku, firman Tuhan dalam perjamuan kudus, dalam Jumat Agung kemarin. Ada 3 tugas yang harus kita kerjakan, saudaraku. Masih ingat, saudaraku? Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku, tetaplah pelihara keselamatan daripada Tuhan. Mari kita tetap pelihara keselamatan daripada Tuhan. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat Sodio harus tetap kuat. Apapun yang terjadi, susah, duka, senang, saudaraku. Ada masalah COVID-19, ada situasi lockdown di mana-mana, ada keadaan ekonomi yang mungkin susah. Tetapi saudaraku, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar pada Tuhan. Masih ingat yang kedua, saudaraku, khotbah Jumat Agung, yaitu tetap setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Setialah sampai mati, setialah melayani Tuhan. Apa yang saudaraku bisa kerjakan, kita gereja kerjakan, mari kerjakan. Sehingga setiap orang di luar sana boleh melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Ketika saudaraku masih ingat tugas kita di dalam dunia ini, saudaraku, yaitu biarlah kita berbuah dan menjadi saksi Kristus. Mari hasilkan buah lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita, menjadi saksi Kristus. Saudaraku, biarlah itu menjadi panggilan kita yang luar biasa. Yang terakhir, Bapak Yesus, saya kasih Tuhan, berkat kebangkitan Kristus, yaitu saudara, pada akhirnya kita semuanya boleh menerima penebusan yang sempurna. Tuhan Yesus menjanjikan penebusan yang sempurna ketika Ia datang untuk kedua kalinya nanti, saudaraku. Saudaraku merindukan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudaraku, amin. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika ayat yang kelima, ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, berkat yang kelima tadi, saudara kasih Tuhan, bahwa ada penebusan yang sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, it is finished. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Dia sedang menanti kita. Dia akan datang kedua kalinya sebagai Tuhan dan Raja. Apapun yang terjadi situasi sekarang, Bapak Ibu saudaraku, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada janji berkat Tuhan dan kebangkitan Kristus. Yesus tidak ada dalam kubur. Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati. Kita bersyukur, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, yang mengasihi kita semuanya. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Solidio. Tetap kuat apapun yang terjadi, tetap setia, saudaraku. Sebentar lagi kita akan beribadah kembali seperti biasa. Kita doakan, saudaraku, supaya kondisi keadaan boleh Tuhan pulihkan. Karena kita percaya kasih-Nya yang besar itu akan senantiasa memberikan pada kita belas kasihan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus menolong kita semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah kepada Bapak Ibu Jemaat Solidio di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada perayaan Paskah ini Tuhan. Meskipun kami sekali lagi tidak berjumpa dengan jemaat Tuhan, mereka ada di rumah masing-masing, tetapi hamba-Mu berdoa
Kiranya damai sejahtera dan pikiran Kristus ada senantiasa ada di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami tetap kuat, kami tetap percaya. Situasi boleh bergoncang, angin badai boleh ada, wabah COVID boleh ada, tetapi kami percaya kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kebangkitan Kristus menjadikan ada banyak janji yang Tuhan berikan bagi kami. Olehnya Tuhan kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera Kristus, kiranya belas kasih Tuhan senantiasa menyertai jemaat Studio dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi kami terus berdoa Tuhan Yesus buat bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintah yang ada, kami berdoa buat dokter perawat yang ada, kami berdoa Tuhan buat pasien-pasien yang ada kena COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan memberkati dengan belas kasih-Mu. Selamatkan Indonesia, sembuhkan Indonesia. Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, khususnya jemaat-Mu Solidio Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya kuat kuasa Tuhan dan belas kasih Tuhan menyertai mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, cukupkan apa mereka butuhkan Tuhan. Terus berikan kekuatan kesehatan yang sempurna buat umat-umat-Mu. Anak-anak sekolah yang belajar di rumah, juga banyak juga karyawan pekerja yang ada bekerja di rumah. Tuhan juga memberkati mereka yang sedang berusaha berdagang, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sebelum kita berpisah, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan belas kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Dia Allah yang luar biasa, Allah yang bangkit dari kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Kiranya memberkati-Mu, kiranya menyertai-Mu, kiranya menolong-Mu, menguatkan-Mu, dan memberkati-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu secara sempurna, Tuhan memberkati pendidikan-Mu, bahkan masa depan-Mu. Tuhan memberkati apa saja Kau kerjakan bagi kemuliaan Kristus. Tuhan senantiasa menyertai-Mu dan memberkati-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan belaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Yang percaya sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.